maju ke barisan depan. Terus yang belakang maju terus. Maju naik. Ngaji jam jauh-jauh. Yang ngajarnya tersinggung. Kayaknya nggak suka orang ngaji. Kalau dari majelis suka nggak suka dekat aja. Ya. Berapa? 198. Betul? Enggak ada. Enggak ada. 199. Masalah yang makanya pada sebaunya malu banget. Alhamdulillah. Kulli syai'in ajal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Hadratul mukarram sahibul majlis akhuna Haji Hamdi Abdillah wa akhuna Haji Muhyiddin wa akhuna Kiai Zainal Hakim, para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu, pelajar, ikhwan dan akhwat sekalian, mahasiswa, mahasiswi. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita duduk di majelis ilmu membaca kitab Al-Hikam Imam Al-Alim Ar-Rabbani waliyun min awliyaihi Al-Alim billah Sayyidina Ahmad bin Abdullah Iskandari rahmatullahi alaihi. Semoga Allah memudahkan kita memahami perkataan mereka, para aulia, dan memudahkan juga untuk dapat mengamalkannya. Jelas? Qala radhiyallahu man lam ya'rif qadran ni'am biwijdaniha arafaha biwujudi muqdaniha. Barang siapa yang tidak mengenal nilai nikmat-nikmat biwijdaniha dengan mendapatkannya, artinya mendapatkan nikmat tapi tidak dikenali nilainya, kurang disyukuri, tidak dirasakan nilainya, tidak dirasakan kebesarannya, maka arafah, dia akan mengetahuinya biwujudi fuqdaniha, ketika atau dengan adanya hilang
kehilangan nikmat itu. Ini sebetulnya masih ada kaitannya dengan hikmah yang di atas. Hikmah yang di atas sebelumnya supaya kita nyambung. Rubbama waradatil dhulamu 'alaika liyu'arifaka qadra ma manna bihi 'alaika. Boleh jadi datangnya kezaliman. Kezaliman ini kegelapan. Kegelapan ini lalaya, maksiat, syahwat. Kenapa ada serangan itu, ada datang perkara-perkara itu? Sebetulnya liyu'arifaka, agar Allah ingin kamu mengenal, mengetahui kadar anugerah, nilai kebesaran anugerah yang Allah berikan kepadamu. Orang punya ilmu, lalu kemudian dia memudahkan untuk beramal, lalu dia mentaatinya. Dia lupa kalau itu anugerah. Ya, kita berada dalam taat itu anugerah. Ya, anugerah. Tapi orang ketika diberi anugerah itu boleh jadi lupa. Dia merasa bahwa dia yang berbuat baik. Kita ketika mengajak orang misalnya untuk berbuat baik lalu tidak mau, kita melihatnya bahwa Allah tidak memberikan anugerah itu. Ya. Namun orang itu pernah melakukan ketaatan, pernah melakukan kebaikan, ya, tetapi dia kurang menghargai. Saya pernah menjelaskan begini: kalau kepada orang, kita kepada sesama manusia, orang yang misalnya beri kita harta, beri kita kehidupan, beri kita fasilitas, mungkin kita merasa di depannya kecil, rasa hamba, katakan hina. Tapi kalau orang marahin kita, itu jadi besar. Orang menghina kita naik, ya, egois kita itu. Tapi kenapa nama Allah begitu? Allah kasih senang, Allah kasih kemudahan, baik harta, ilmu, kedudukan, ya, itu rasanya dia. Maka Allah kasih duluan maksiat, baru dia rendah rasanya. Rubbama waradatil dhulamu 'alaika liyu'arifaka Allahu qadra ma manna bihi 'alaika. Ya. Banyak anugerah yang Allah beri kepada dia, enggak tahu nilainya. Ya, enggak tahu nilainya. Makanya orang dikasih kaya nggak bisa mensyukuri, nggak bisa menghargai, nggak bisa melaksanakan kewajibannya, diri miskin supaya tahu. Ya. Rupanya tahunya nunggu datang sesuatu yang sebagai lawannya, ya, sebagai kebalikannya. Nah, maka orang-orang sufi itu menilai keburukan itu atau sesuatu yang kita tidak inginkan itu mereka menyebutnya hikmah. Jadi jangan memandang Allah zalim, itulah sifat manusia.
Bulan dulu saya memetik satu dalil bahwa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qaddara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Ini orang ini dibikin, artinya mula-mulanya susah, ya kan? Susah, ya, gagal, ya. Kemudian Pak Akramahu, Allah muliakan dia, Allah kasih kemudahan, Allah kasih jalannya, wa na'amahu, dikasih keberuntungan, kejayaan. Wa yaqulu rabbi akramahu, anak soleh, gua, gitu. Ini ceritanya. Makanya Allah berfirman saya karena saya cerita. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqan. Kalau Allah uji, maka jadi enggak maju-maju. Fa yaqulu rabbi ahanan. Apa ya Allah yang saya? Padahal orang baru tahu terang itu berguna, nilainya besar ketika ada gelap. Karena kita di dapur itu kagak ada pelita, kagak ada minyak. Kalau listrik mati satu hari, tepar udah, kagak bisa apa-apa. Padahal kita terang bulan-bulan dengan mati 2 jam, beruntuknya bukan main. Itu manusia. Padahal Allah ciptakan itu liyu'arifakan qadra ma manna bihi alaihi. Jadi apapun yang telah terjadi pada kita, itu yang terbaik dari Allah untuk kita. Maka selanjutnya, man lam ya'rif qadran ni'am bi izdadiha, ketika nikmat itu ada, dia tidak mengenali nikmat itu kadarnya. Arafah, dia nanti baru tahu biwujudi mudaniha, ketika Allah bikin nikmat itu hilang. Ada orang dulu gak kuat, seperti banyak kisah-kisah ya, orang di padang pasir, ya. Air itu berharga. Dikatakan bahwa air itu lebih berharga daripada emas. Itu ketika dia di tengah padang pasir, nggak ada sumber air dan air habis. Waduh. Kan ada kisah Harun ar-Rasyid dengan Bahlu. Kenapa Harun ar-Rasyid dengan Bahlu? Itu cerita pergi ke padang pasir. Kata Bahlu, ya Amirul Mukminin, tahu enggak, kekuasaan dan kekayaan kamu itu enggak ada harganya, ya enggak melebihi setetes air. Kata Amirul Mukminin, maco amat lu. Setetes air berwarna seluruh. Bahkan Harun ar-Rasyid itu dia khalifah ketiga dari Abbasiyah. Ya.
kepada hujan syariki wa gharbi. Wahai hujan, lu turun di ujung timur dan di ujung barat. Upetinya, pajaknya akan datang ke saya. Itu gambaran luasnya kekuasaan negara dia dan kekayaannya. Kata Syekh Bahlul, yang tetes air masih lebih berharga dari semua itu. Singkatnya dia jalan kepada kelas, kehabisan air. Bahlul punya nggak habis. Dia kehabisan, haus. Walau sini minum, dulu ada syaratnya. Syaratnya apa? Itu besar. Pokoknya lu sebut aja syaratnya gua kasih. Separuh negara lu buat gua, semuanya buat lu. Baru ya. Artinya ketika wujud di budaya, ketika kehilangan nikmat itu baru tahu nilainya, ya, baru tahu nilainya. Karena memang sesuatu itu baru kelihatan nilainya, kelihatan harganya kita benar-benar ketika dia berada dalam apa namanya dirinya kebalikan. Ini kenapa di atas itu rupa waradat dzulal alaika. Di sebelumnya kenapa datangnya dosa maksiat itu Allah takdirkan agar kamu mengenal bahwa kemarin ketaatan, hidayah itu dari Allah, anugerah. Kenapa para aulia berkata begini? Allah jika sudah memberi, maka tidak akan mencabut lagi. Ya, kalau sudah memberi, Allah tidak akan mengambilnya. Beri apa? Memberi dirinya sendiri. Kalau harta bisa diambil dihitung, tapi jika Allah memberikan kasih sayangnya, jika Allah menganugerahkan sifat-sifat rohani manusia yang akan mengambil, ya, dunia ya berubah-ubah. Tetapi jika Allah sudah berikan, sama juga begini, orang bercinta, katakan suami istri, ya, suami kasih rumah, kasih mobil, kasih itu bisa dirugi. Tapi kalau sudah dia berikan ridho untuk aku, hanya untuk apapun yang dilakukan oleh pasangannya sudah dimaafkan. Kalau orang itu mulia, dan kalau Allah maha mulia, ya. Orang yang mulia, orang yang bijaksana akan begitu, dan Allah maha bijaksana dan maha mulia. Kalau sudah Allah memberikan dirinya untuk kita, ini dalam bahasa cinta, apa? Dirinya untuk kita. Allah berikan ke dalam jiwa kita sifat-sifat mulia. Ya, sifat-sifat mulia. Antum mahasiswa-mahasiswi perlu memahami sejak sekarang sebagai orang muda bahwa akhlak itu anugerah Allah, bukan upaya kita. Tidak ada jalan untuk kita mendapatkan akhlak, nggak ada. Nunggu Allah ngasih, nunggu Allah turunkan, Allah masukkan ke dalam jiwa kita. Allah yang memberinya, disebutnya mauhibah. Tidak. Sifat baik yang kita biasakan itu akan hilang dengan kebiasaan baik. Orang di pondok dengan peraturan pondok, kebiasaannya wali. Begitu pulang ke rumah, ya,
pondok mah, waduh, wali juga malu ya, ini dia bisa bocah. Pas pulang ke rumah berubah. Dia ngaku dulu gua soleh, masa soleh kemana? Bosan gua, dia baru ini sampai katanya. Lihat banyak orang berpikir udah tua begitu, udah ini gua juga dulu begitu. Itu berarti dulu itu hanya pengaruh lingkungan, ke bawah orang. Saya pernah berdialog dengan pakar pendidikan. Pakar pendidikan itu selalu berkata begini, orang baik itu disebabkan oleh dua faktor, lingkungan dan genetik. Dan ada yang menganut genetik, ada yang menganut bukan lingkungan. Maka sampai hari ini mereka pakar pendidikan itu ikhtilaf antara genetik dan bid'ah lingkungan. Tetapi di dalam tasawuf tidak ada sama sekali pandangan kepada genetik dan bid'ah. Apa pandangan orang sufi? Genetik dan bid'ah itu lebih sebuah istidadiyah. Apa istidadiyah? Qabiliyah, kesiapan untuk menerima anugerah akhlak itu dari Allah. Jadi orang yang berada di lingkungan mulia ini punya kesediaan untuk mungkin Allah berikan sifat mulia ke dalam jiwa atau genetik. Wah, ini keturunan wali misalnya. Jika dia mencintai ya kemuliaan orang-orang mulia itu, lalu ada genetik, kan misalnya dia keturunan orang mulia, tapi dia kurang mencintai orang mulia karena dia merasa bahwa dia bagian dari orang mulia itu. Dan ini tidak punya qabiliyah. Tetapi jika dia keturunan orang mulia, tetapi kemudian dia mencintai orang-orang mulia, itu apa lebih berlian qabiliyah? Potensi untuk menerima ya, anugerah kemuliaan dari Allah. Jadi orang jika tidak ada di lingkungan atau tidak ada genetik, maka gimana alasan Allah untuk memberikan kemuliaan? Ya. Nah, pakar-pakar pendidikan barat atau katakan psikolog barat juga orang Islam mengadutnya. Sampai hari ini pakar pendidikan itu lingkungan genetik. Nah, sama sekali dia tidak memprediksi bahwa kemuliaan itu dari Allah. Karena di Al-Quran ada selalu atau dalam hadis illa man rahimah rabbi. Gitu. Selalu ada ungkapan begitu. Misalnya perkataan ulama, ya ada yang mengatakan al-qurbu hijab misalnya, illa man rahimah rabbi. Begitu. Kan itu anugerah dari Allah, kecuali yang Allah rahmati. Oleh karena itu, jangan dikira bahwa kita sudah berakhlak. Ya. Oleh sebab itu banyak orang merasa ya udah saya mau udah begini mau ngapain lagi? Wah itu makin hilang kesempatan untuk punya qabiliyah, punya potensi untuk menerima anugerah kemuliaan jiwa dalam diri. Sehingga di zaman Hasan al-Banna ada perbincangan di kalangan pakar pendidikan dan tokoh-tokoh sufi. Atau ketika zaman jamaah tabligh membuat bid'ah
Hasan al-Banna juga membuat bid'ah. Gerakan-gerakan itu kan bid'ah yang dia ciptakan. Hasan al-Banna sendiri mengatakan bahwa bid'ah ini tidak dapat menggantikan mursyid. Saya tidak, kata beliau, saya bukan untuk menggantikan. Cuma bagi mereka yang tidak punya kesempatan untuk bertemu mursyid, maka cobalah kamu berada di bid'ah ini, mungkin Allah akan anugerahkan mahani, asrar. Orang sufi menyebutnya anwar, asrar, ya, cahaya yang masuk ke dalam hati. Nah, orang itu baru nyari akhlak apabila dia rusak. Ya Allah, saya rusak amat ya, saya pengen jadi orang baik. Jadi nilai kemuliaan ya, baru dirasakan ya, dia melihat penting ketika dia berada dalam. Itu sebab para pembimbing selalu mengatakan jika orang sekarang hari ini ya, saat ini dia tidak menerima nasihat, maka kehidupan dia akan menasihati dia nanti. Nah, seorang pendidik itu dengan sadar dan sabar nungguin, ya udahlah, kalau belum nggak ngerti omongan, ya, dulu akan diajarin oleh anak. Tetap mereka itu nunggu di sana, karena para pembimbing itu adalah ya, orang-orang yang mengharapkan kebaikan kepada manusia. Baru kemudian orang menyadari nilai-nilai kebaikan. Para pembimbing tak gua kata juga kagak begitu. Beradar banget sih lo. Udah 2 hari dulu enggak. Ya. Bahkan diajak bersyukur. Ya. Enggak ada bedanya nikmat kita dapatkan sekarang atau kenal nikmat sekarang atau kenal nikmat nanti. Setiap orang berdasarkan takdir Allah, dan setiap orang tidak boleh ikut campur urusan itu. Ya, apa urusan? Nah, maka hendaklah kita ta'arruf. Apa ta'arruf itu? Menadahkan diri kepada cekikan dari Allah. Kan perlu dagang, itu dagang namanya ta'arruf. Kita buka perdagangan apa nanti Allah masih. Ya. Wa qala radhiyallahu anhu, la tudhishka walidatun ni'am anil qiyami bihuquqi syukri fa inna dzalika mimma yahuttu min wujudi qadri. La tudhishka, tua betul. Males lambat saya. La tudhishka, betul. Walidatun ni'am anil qiyami bi huquqi syukri fa inna dzalika mimma yahuttu min wujudi qadri. La tudhishka waridatun ni'am. Waridan ini nikmat yang waridat, nikmat yang datang beruntun ya. Runtunan nikmat yang datang kepadamu gitu. Betul. Nikmat yang datang beruntun kepadamu tidak membuatmu apa dasar? Tercengang. Dahsyat itu. Dahsyat itu bahasa Arab.
kagum. Ya. Kagum ya. Yang pas kagum di situ. Kalau istiwa kan muncul. Kalau besar kagum. La tudhishka waridatun ni'am 'anil qiyami bi huquqi syukri. Fa inna dzalika mimma yahuttu min wujudi qadrik. Artinya nikmat yang datang beruntun kepadamu itu lebih kamu kagumkan daripada melaksanakan hak Allah untuk disyukuri. Artinya begini, antum saya tanya, ketika kita dapat rezeki dari Allah, yang ngerasa nyesnya itu Allahnya apa rezekinya? Iya. Allahnya nggak ada rasa nyes. Oh. Kita anak dikasih sama orang tua duit banyak, itu yang merasa apa ya? Yang merasa apa? Kagumnya, yang merasa enaknya duitnya apa orang tuanya? Duit. Ya. Ya. Nikmat dan pemberi nikmat. Tapi kalau amat demenan ngasih, lebih terasa pemberiannya apa demenannya? Nah, maka orang sufi itu menggunakan hub kepada Allah itu. Coba kekasih nasi kalung terbuat dari ranting daun singkong. Gak ada sekarang mah, zaman dulu. Sekarang marah dikasih. Ya. Zaman dulu mah itu kekasih kita ngasih kalung. Jadi perempuan dikasih kalung nih sama kita dari bukan batang, ranting daun singkong kan itu kan kecil. Itu kalau dipotong-potong kecil-kecil, nggak kebayang. Getahnya itu nggak putus, dia akan seperti butiran-butiran itu. Jadi kalau dikasih begitu, wah, girangnya bukan main, karena dia girang kepada kekasihnya, bukan kepada pemberiannya. Gitu. Nah, kudunya kita kepada Allah yang yudhisuka itu Allahnya, bukan nikmatnya. Ini makanya dikatakan la tudhishka waridatun ni'am 'anil qiyami bi huquqi syukri. Janganlah nikmat yang datang beruntun itu yang membuat menjadikan kamu kagum dari melaksanakan hak Allah untuk disyukuri. Satu perkara yang antum perlu paham. Jika perkara yang akan saya ucapkan ini antum tidak punya kesiapan untuk menerima, simpan. Bila sudah dewasa nanti, hidup akan mengajarkan bahwa perkataan ini berarti. Apa ya? Lupa saya akan ngomong. Ya, karena kali ini saya la tudhishka walidatun ni'am amil qiyami bi huquqi syukri. Oh ya, ingat sekarang.
Artinya Allah wujudkan kita ke bumi ini, ya, semuanya Allah anugerahkan untuk kita, dan kita sama sekali nggak ada upaya untuk menciptakan bersama Allah, tidak ada. Mulai dari kita wujud sampai mati, serta nikmat yang kita terima, enggak, Allah tidak pernah menyertai kita untuk menciptakannya, tidak. Kita merasa, oh ada, kan setiap segala sesuatu ada sebabnya. Karena saya melakukan ini, maka Allah kasih ini. Tidak. Sebab pun Allah yang kasih. Misalnya kamu dapat duit dari gaji, kan itu kita akui Allah ngasih. Kalau saya nggak kerja, emang yang ngasih kerjaan takdir dari siapa? Sampai teman orang digerakin oleh Allah, kasih tahu si fulan ada lowongan kerja, datang, bang ada lowongan kerja loh bang, makasih ya. Lah pas sudah kerja ngaku dia. Keahlian kita, kepakaran kita, kan itu ilham dari Allah. Nah, tugas kita apa? Memenuhi hak Allah saja. Ya kan kita aja setiap berbuat baik, kita pengen itu menerima bukan imbalan, tetapi penghargaan bahwa lihat gua ngasih ini kan gitu. Itu Allah lintaskan dalam pikiran kita bahwa Allah tidak ingin dibalas terima kasih, tapi ingat kepada syukuri, sabari, ridhoi, maafkan, lupakan, qanaahkan, ikhlaskan, dan itu hak-hak yang kita, yang hak Allah yang kita punya. Karena nggak ada, misalnya begini, wah Allah saya dikasih rezeki oleh Allah, saya sholat pun itu anugerah dari Allah. Nggak ada sesuatu, dengarkan baik-baik, tidak ada sesuatu yang paling yang dianggap setimpal untuk kita gunakan dalam tanda kutip membalas pemberian Allah, nggak ada yang setimpal. Karena kita mau ngasih, maka ada ulama mengatakan begini, tauhid kepada Allah itu seperti orang bayar utang dengan utang. Saya punya utang, nggak kuat bayar, minjem dong buat bayar utang, dikasih lagi pinjaman, saya bayar. Bahkan utang lagi, minjem lagi dong, seperti itu kepada Allah. Seperti itu. Nah, Allah nggak kepengen, wah kita balas sama semua yang qiyamul-lail misalnya, kita dapat untung gede banget, malam-malam kita qiyamul-lail sebagai syukur, nggak kebalas, gratis. Apa? Anugerah qiyamul-lail apa balasnya? Hanya satu, apa? Zikruhu. Ingat kepada Allah itu saja. Mirip seperti orang tua. Kamu nih dari perut, ya, oleh orang tua itu diurus sampai sebesar ini, sampai kamu nikah udah kerja, baru orang tua itu nyenyak tidur. Habis itu ya, nggak pengen. Kalau kita nasinya nikmat tuh gua balas rumah hampir lemparin, enggak bakal dimakan. Enggak. Saya ingat kisah begini. Kalau saya sebut seorang tokoh kenal dan dia orang terkenal, tapi saya tidak sebut namanya. Dia besar. Rupanya lama ninggalin orang tuanya dan kaya raya. Suatu ketika dia pulang ke rumah. Kenapa saya cerita ini? Karena saya menyaksikan peristiwa itu. Saya berada di rumah orang tuanya, datang orang itu. Kata orang tuanya, si anak pulang. Ya. Lalu datanglah orang itu ke orang tuanya dan saya sedang bersama orang tuanya. Emaknya bilang,
kamu sampai kapan di sini? Malam ini aja mak, besok pagi saya ikut pergi lagi. Pijitin mak, pijit. Saya ngelihat ya pijitannya profesor suruh mijit. Ya ada pijitan. Mak nggak pengen apa? Mak hanya pengen lu ingat gua, hormat, dah. Yang lain gua kasih. Nah, Allah cuma ingin jika diberi syukur, jika dikasih musibah sabar. Dan itulah bentuk ingat. Bu ingat itu bukan ingat, itu mikir. Ingat itu di sini. Ya, ingat itu di hati. Nyabarin, maafin, ridoin, syukurin, ikhlasin, qanaahin, juhudin, waroin. Itu kalau dalam bahasa Melayu Malaysia itu adalah kewajiban yang berbalui. Apa itu berbalui? Saya mau dari tadi mau nerjemahin bahasa kita tadi. Setimpal gitu. Ingat. Namun ingat yang di dalam rohani itu adalah cahayanya. Orang dengan nama kekasih kan ingat putus enggak oleh masa, oleh perubahan waktu, putus enggak ingat? Tidak. Karena cahaya. Suaranya bisa putus kan oleh gelombang, tapi cahaya mau ada puting beliung cahaya malah tembus. Tidak putus. Nurul dzikir itu hanya keluar dari akhlak di dalam jiwa. Akhlak itu nur. Orang punya akhlak nur, keluar ingat kepada Allah. Sabar tanda ingat, ridho tanda ingat, syukur tanda ingat. Itu yang paling setimpal membayar hak Allah. Yang lainnya Allah anugerahkan. Itulah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay illa liya'rifun. Makanya sering saya dulu mengatakan yang ditakuti oleh wali itu lupa Allah. Karena kalau yang lain-lain maksiat, hikmah Allah ciptakan untuk Allah ampunin. Ingat Nabi Musa dalam kitab apa kitab Nabi Musa? Zabur, Taurat. Nabi Musa berkata kepada Allah, bagaimana aku bersyukur kepadamu? Terlalu banyak nikmat itu. Apa? Jika engkau tahu itu dariku dan engkau ingat itulah syukur. Ya. Tetapi bukan pikir, tetapi kapan orang bisa ingat Allah kalau punya akhlak? Ya. Nah ini, maka di sini dikatakan la tudhishka walidatun ni'am. Nikmat itu datang beruntun kepadamu, jangan itu yang membuat kamu takut, yang menghalangi kamu untuk melaksanakan hak Allah untuk disyukuri. Fa inna dzalika mimma yahuttu min wujudi qadri. Ya. Karena yang demikian itu adalah salah satu dari wujud kehormatanmu jatuh. Ya. Fa inna dzalika mimma yahuttu min wujudi qadri. Jadi kamu tidak punya nilai lagi dan kamu berarti termasuk orang yang tidak mengenal Allah. Ya. Termasuk orang yang jahil. Karena nikmat yang banyak justru membuat kamu tidak mampu bersyukur.
Itu menunjukkan bahwa kadang ya jatuh. Kalau lidah, syukurnya ya zikir lidah. Maka Allah persiapkan di Al-Quran dan hadis untuk mengucapkan. Tetapi sebetulnya ucapan itu kan tentang isi jiwanya. Ya, kalau belum punya isinya, ucapannya dulu. Ya. Namun terus ya, kita melakukan sesuatu ini kena tasawuf, semuanya mendorong agar kita melakukan hidup ini, amal baik ini, ibadah ini lillah. Karena itulah ya, yang Allah anugerahkan jalan untuk mendapatkan anugerah akhlak itu adalah melakukan kebaikan lillah. Ya, akhirnya itu ya. Penjelasan apapun di dalam tasawuf itu menggiring agar kita melakukan kebaikan lillah. Sebenarnya Allah telah memberikan nikmat itu kepada kita banyak-banyak, ya, tetapi justru nikmatlah yang membuat kita yang menutupi. Contohnya begini, seorang istri misalnya dikasih oleh suami, lalu diambil pemberiannya, lupa sama suaminya, udah jatuh di mata suami itu. Ya. Maka ada cerita begini, ini cerita di sana. Ada seorang, maaf ya kalau ada yang tersinggung, tidak bermaksud. Jadi ada seorang istri matanya juli. Jadi setiap suaminya datang, suaminya juli. Jadi menikah bertahun-tahun, istrinya nggak tahu. Karena kalau suaminya kurang, istrinya buka pintu, itu yang dilihat bukan muka suaminya, tapi tangannya bawa oleh-oleh enggak. Jadi saya buka pintu, bawa masuk bang. Ya. Asal pulang dari kerja dibuka pintunya. Satu ketika suaminya pulang nggak bawa apa-apa. Bang, juling. Kata Nahilah, sejak kamu gua juling, lu gak pernah melihat muka gua, melihat tangan gua aja. Itu syahid, itu cerita itu jadikan dalil bahwa orang lebih merasakan nyesnya pemberiannya bukan orang. Makanya kata biasa taktik dibeli emas campurin sumur. Agak sama, belum enak. Ya. Jadi kalau kita masih begitu, berarti harga diri kita di mata Allah itu masih rendah. Gitu. Makanya mereka mengatakan, saya tetap melakukan perintahmu meskipun kau tidak beri surga. Saya menjauhkan laranganmu meskipun kau tidak ancam neraka. Kita kan diancam banget. Itu bagi fisik. Sama juga orang kagak demen. Nah, kalau laki-laki mah kalau kagak demen bubar udah. Kalau perempuan mah kan bisa nggak demen dia. Makanya orang dulu yang dipaksa kawin itu perempuan, bukan laki-laki. Yang dipaksa. Udah neng, mau kawin sama dia. Dia takut sama orang tuanya, kawin. Kawin masakin,
terus bersihin rumahnya, nyuci pakaian suaminya, apakah gak ada bisa? Tapi anak 10. Begitu udah anak 10, ribut suami istri, laporan istrinya ke hakim. Pak Hakim, ya Allah Pak Hakim, saya baru tahu kalau laki saya nggak dengan nama saya setelah punya anak 10. Hakim kaget. Waduh, Pak gak demen 10. Kalau demen berapa itu berarti? Bisa perempuan melakukan enggak cinta, tapi melakukan semua perbuatan cinta. Bisa. Tapi dia melakukannya dengan penuh penderitaan, dengan penuh keberatan, dengan penuh kesusahan. Kenapa kita melakukan kebaikan berat? Enggak demen. Ngaji berat, awal-awal kemudian enggak demen. Orang kalau demen mah, hujan-hujan gini indah. Ya. Ada ilustrasi. Ini juga bisa, tapi bisa ini benar saya dari guru. Dua anak muda nih, satu pergi ke airport, yang satu nungguin kekasihnya datang, yang satu menemenin doang. Kekasihnya udah dikit lagi nih pesawat datang. Itu nungguin dia udah salah tingkah kan? Katanya gak ada perlu apa sih? Katanya kan gitu. Tenang aja, gak apa sih? Ya. Nah itulah orang yang tidak cinta dengan orang yang cinta. Takaratik. Kenapa kita masih pegel baik, masih malas baik, masih capek baik melaksanakan perintah Allah? Karena kagak ada yang bisa dihigo. Itu dia. Dipaksa. Secara jujur nih kita ustaz, karena jadi ustaz aja udah kagak berontak malam belah. Iya, sama baik emang ustaz gua kudu di depan sembahyang imam ya, kudu ngajar ya udah. Ya. Dipaksa oleh situasi. Udah begitu nih. Kami ustaz waktunya soleh benar. Belum tentu. Soleh dari mana? Kalau jujur susah melakukan perintah Allah itu mesti dengan jiwa. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Kita kalau belajar tasawuf udah dihabisan perasaan. Begitu belajar tasawuf ya Allah, kenapa gue jadi ustaz? Gitu kan? Saya secara jujur saya berpikir, kenapa saya jadi ustaz? Jadi orang menganggapnya wah mantap benar. Ya, padahal kita kayak sama, terengke-rengke tahu terengke-rengke. Ini semua orang Bekasi ya. Terengke-rengke tahu. Jangan-jangan karena sekarang trek-trek itu dia menahan beban tuh nggak kuat gitu, sampai goyang-goyang ya. Dan kalau orang kuat lah ini mau itu trek-trek sama kita ibadah trek-trek yang mulai trek-trek duha trek-trek sholat subuh trek-trek semua trek-trek. Cuma orang di masjid ada nungguin, kita jadi imam. Aduh. Ya Allah. Kalau nggak begitu ngejungkal sama. Sunat tuh. Nanggemiknya. Segitu ge, ngaku soleh. Kalau soleh. Ya, itu sebab. Ini sunat. Orang sufi punya istilah tarikat sebagai metode. Ya, sebagai. Apa tarikat itu? Marasimullah. Tarikat itu marasim. Jalan protokol yang lurus.
Ambil Allah. sunat dulu nikah. Sunat. Ini Apa baik? pengantin. Ini kamu pengantin. Coba bagaimana kita tidak bisa bagaimana kita tidak disuruh bersyukur? Karena kita berbuat baik 1 Allah kasih 10. Mau membalas pakai apa? Nah maka kalau slogan orang Saziliyah syukur, dia angkat standar akhlaknya itu disyukur. Jika orang mampu bersyukur, maka dia mampu mempertahankan akhlak yang lain. Amin. Ya. Dengan dalil wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit banget wa qalilun karena itu ditakdim. Sedikit banget hambaku yang bersyukur. Syukurlah yang paling tepat menutup hak Allah. Ya, yang paling tepat menutup hak Allah. Syukur. Apa? Zikruhu wa syuhuduhu. Itu syukur. Menyaksikan itu dari Allah itu syukur. Bukan syukuran. Apalagi syukurin kan? Syukur-syukur itu zikruhu wa syuhuduhu, mengingatnya dan menyaksikan bahwa itu dari Allah. Ya. Nah belajarnya, waduh kita dapat rezeki, nah kita syukuran. Jadi itu mesti disyukurin lah. Baik, satu lagi ya. Wa qala radhiyallahu anhu tamakkunu halawatil hawa minal qalbi huwa da'ul 'udhar. Tamakkun halawatil hawa. Apa tamakan itu? Kuatnya bersama. Halawatil hawa, manisnya mendapatkan keinginan nafsu. Hawa itu keinginan nafsu. Kuatnya rasa lezat, rasa nikmat atau rasa manisnya terpenuhinya hawa nafsu di hati. Huwa da'ul dhal, itu penyakit yang akut. Ya. Hawa itu ghayatun nafsi. Hawa itu ghayatun nafsi. Ya tadi saya cerita tentang kelakuan kami di Ustaz. Hawa-hawa itu bukan dalam nasihat, tapi dalam melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan untuk diri sendiri, supaya dilihat orang soleh, supaya dipandang orang soleh, itu hawa. Dan merasakan manisnya itu kuat banget di hati, itu berarti hatinya udah akut sakit. Ini makna ini dulu. Jadi bawahnya ada lagi makna-makna yang lain. Tamakkunu halawatil hawa minal qalbi. Tamakkun minal qalbi, kuat banget nempel di hati itu. Halawatul hawa, rasa manis karena mendapatkan keinginan nafsunya itu hawa. Huwa da'ul 'udhar, itu penyakit yang akut. Nah kalau sudah begitu, kalau penyakit akut itu sudah nggak ada jalan sembuhnya. Kan kalau akut kan udah nggak ada jalan sembuhnya. Apa? Nggak berguna. Imannya nggak berguna,
marifat nggak berguna, yakin nggak berguna. Sakit kalau udah akut dimanapun udah susah. Ini sakitnya di hati, nggak ada tempat untuk obat lagi. Saya baru paham, kami punya guru yang dimusuhin, guru sufi murabi, yang dimusuhin oleh dia orang-orang yang berilmu dan berkedudukan ustaz. Alasannya saya mengobati, kasihan menjaga dia. Nah, kita yang ustaz soemen, jadi dia juga ustaz kan begitu. Saya baru paham ketika guru itu wafat. Ya ketika kita tahu, oh iya. Ini kalau setiap golongan punya penyakit begini, daun udol ini punya. Ya. Termasuk orang yang memang maksiat, kalau sudah menikmati maksiat itu nggak ada nyesel. Orang maksiat nggak ada sama sekali nyesel. Kalau ada nyesel terus dia taubat, udah itu berarti udah dihapus dosa. Kenapa? Karena an-nadamu taubatun. Sampai ulama membandingkannya an-nadamu taubatun sama dengan al-hajju arafatun. Orang haji melaksanakan apa kalau nggak ada Arafahnya, nggak sah. Ya. Begitu juga orang taubat, nyesal aja. Ya Allah, saya kenapa melakukan ini dan dihapus dosa. Ya. Nah, kalau nggak nyesel berarti dia menikmati. Nah, jika orang menikmati hawa nafsu, itu berarti penyakitnya sudah akut. Nasihat kagak mempan, ya. Mendengar keimanan juga nggak mempan, masing-masing artinya kelas-kelas spiritual orang punya penyakit akut di sini. Nah, karena orang yang punya ma'rifat, punya yakin, punya iman dimanapun, di kelas apapun mereka jika punya, ya, maka dia menjadi orang yang sembuh ketika maksiat. Maka kalian jangan berpikir orang soleh nggak bermaksiat. Jangan dibangun pemahaman begitu. Jangan melihat orang itu suci, kita sucikan seperti itu. Itu Anda yang telah menilai manusia ini dengan salah, maka itu sebab Anda tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari hidup ini. Saya juga berpikir yang namanya dalam tarekat seorang murabi itu wali nggak boleh salah. Itu pandangan nafsu. Kenapa? Nafsu akan menarik. Ya. Genengan atau genengan? Kata saudara geningan, cuman dibawa ke Bekasi di genengan. Geningan saruan jeung abdi. Gayanya kayak orang suci sama yang saya. Ini penilaian yang salah. Saya baru dipahami ketika bertasawuf bukan dari buku, tetapi dari duduk bersama mereka dan mendengarkan tajribah mereka. Baru saya dulu pernah nggak ngaji di guru saya. Kenapa? Karena kitab yang dibaca saya udah 17 kali baca sendiri. Gitu. Jadi ketika ngaji ditanya sama guru saya, kemana kamu? Saya untuk menunjukkan bahwa saya udah baca, saya belum punya ijazah kitab ini. Maksud hati saya mengatakan saya udah baca banyak banget, cuma belum punya ijazah doang. Itu seolah-olah saya harus ngaji kan udah baca saya. Saya pikir saya nggak ngomong, dia nggak ngerti, ngerti.
Yang saya terangkan bukan dalam kitab, tetapi tentang makna kitab ini untuk kamu. Oh, beberapa kali hatam, ya ketika guru baca ternyata selalu ada yang baru, yang cocok untuk fitrah kita. Kenapa? Karena Allah memberinya dari dia, min qalbihi ila qulubina. Dari dia. Bahwa itu apa tadi saya mau? Ya, akut. Bukan aku, takut bukan ya. Apa akut itu apa bahasa lain selain dari akut? Kritis. Apa? Kritis. Sunat. Sudah kritis lah. Sudah kronis. Kronis. Udon itu kronis. Kronis betul. Ya. Sudah kronis, sudah nggak bisa lagi ada obatnya kan kalau sudah kronis. Ya. Kalau sudah kronis tidak lagi ada obat. Maka yang kita hindari hawa. Makanya orang Allah pun melarang kita memahami apa agama ini dan bukan dengan ahwa, ya, bukan dengan hawa. Baiklah, nakifun alhamdulillah.